Ya cukup menantang lah. Gila. Cukup menantang. Bro. Cukup menantang dong. Apa yang hot? Perjuangannya apanya kan? Perjuangan ya karir. Ya stabil aja sih Amor ya. Alhamdulillah aman-aman aja. Irde itu memang kalau menurut saya dia yang rohnya di Kembang Tulip sebenarnya beliau. Beliau itu bisa mengemas ketika saya punya song, ketika saya punya intro ataupun interlude, beliau bisa mengemas gimana caranya jadi perfect. Itu menurut versi kita perfect. Dan bisa diaplikasikan ke pendengar tuh. Kok nyampe ya? Hai, halo brothers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dan di podcast Bright Indonesia, Radio Bright Indonesia kembali hadir mendatangkan dua tamu istimewa kita hari ini yang beberapa waktu lalu pernah muncul di podcast Bright Indonesia. Dan kali ini di tahun 2023 yang pastinya dia udah berubah, Power Ranger atau lagi waktu itu saya Power Ranger ungu. Sekarang udah mulai ke pink. Oh gitu ya. Gue Mr. Satan aja deh. Yang pertama nih kita menyampaikan salam dulu untuk Brighters ya. Halo Brighters. Selamat menjalani di tahun 2023. Banyak beredar isu bahwa 2023 adalah masa-masa kegelapan. Gue nggak tahu. Oke. Kalau begitu kita tanyakan kepada si ahli di sini untuk memprediksi bagaimana kondisi di Indonesia 2023. Silakan. Ahli apa? Sebentar Pak. Ahli Nujun. Saya lihat dulu ini. Kalau menurut saya sih orang beropini apapun kan bebas ya. Orang punya asumsi, orang punya apa namanya pandangan bebas. Cuman kan kembali lagi ke individu masing-masing sih. Oh begitu ya? Iya, kalau individunya berpikir kita susah terus nih, kita bakal susah. Betul. Tapi kalau individu kita berpikir kita punya keyakinan, kita yakin ke depan itu akan seperti apa, positif, pasti positif. Intinya adalah, tapi bukan positif hamil. Intinya adalah di tahun 2023 mari kita hadapi dengan rasa optimis dan semangat. Bukan ya, betul? Oke. Semangat. Kita bertemu optimis dengan dua personil Kembang Tulip. Halo Yobo. Apa kabar? Saya Morsas, gimana kabarnya Mor? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Jaket belum panjang. Udah mulai panjang nih. Tadi mau kesini mau cukur dulu Pak. Yang berubah Yobo, rambutnya makin panjang deh. Aku rambut segini-segini. Gak pernah keramas bukan panjang. Nah, kenapa itu? Membesar. Mengembang. Dan Brighters Kembang Tulip yang hadir di kesempatan kali ini, kita akan membedah lagu dalam satu album Kembang Tulip. Dan tentunya sebelum kita sampai ke sana nih, sedikit saya akan tanyakan dulu kepada dua personil Morsas dan Yobo, di tahun 2022 yang sudah Anda lewati itu bagaimana rasanya? Oke. Untuk ini kita ngebahas soal sisi kehidupan pribadi dan dengan karir. Oke. Kalau pribadi, saya yakin semua orang pasti ngerasain ya. Karena 2002 tuh pandeminya lagi masih kenceng-kencengnya juga. Pasti ada pengaruh di situ. Ada ya? pengaruh dari kehidupan. Tapi kalau secara Kembang Tulip sendiri, alhamdulillah sampai sekarang masih terus berkarya. Walaupun kita dihadapkan dengan pandemi, kita masih bisa membuat seperti musikalisasi puisi. Kita ngebahas soal lagu dari single yang setiap kita keluarkan, pasti kita buat musikalisasi puisinya. Kayak gitu sih. Jadi tak pernah berhenti untuk berkarya begitu. Iya dong, jangan berhenti biasa. Jadi prinsip kita nggak pernah diam sebelum padam. Gue tahu. Jadi ngoceh aja kayak berbagi. Dengkar dong berarti. Makanya itu dia. Ya Bu, gimana ya Bu? Kenangan apa ini? Ya 2022 lah yang sudah lewati. 2022. Ya cukup menantang lah. Gila. Cukup menantang. Bro. Cukup menantang dong. Apa yang hot? Perjuangannya apanya kan? Perjuangan ya karir. Ya stabil aja sih Amor ya. Alhamdulillah aman-aman aja. Oke, harapan 2023 yang sekarang ini Lebih stabil lagi harus. Semoga tetap konsisten sih pasti. Nomor satu konsisten, kita tetap kompak yang pasti. Kompak, nomor bahagia. Iya.
Jadi sama-sama saling bisa berbagi dalam hal kreativitas, ide dan gagasan. Benar. Apalagi Anda sebagai insan pemusik di sini tuh. Nah, sekarang kita dalam podcast hari ini kita adalah masuk kepada bedah musik. Bedah musik. Bretters pernah mengikuti lagu per lagu atau di antara Bretters masih menyukai lagu satu atau lagu ketiga atau lagu keempat. Tapi kali ini kita akan bedah, yaitu dari semua lagu yang ada di Kembang Tulip. Nah, ini yang menarik adalah kalau dari komposisi lagu, komposisi lirik itu sendiri itu sangat memiliki senyawa yang berkaitan. Gue kalau mendengar lagu Kembang Tulip berarti gue harus merefleksikan otak gue ini kepada sebuah pemandangan, kepada sebuah tempat-tempat yang buat kita jadi damai. Apalagi kalimat per kalimatnya di situ sangat menyentuh hati, bro. Asik kalau itu pendapat gua. Kan belum tahu pendapat Bretters kan kayak gitu ya kan. Lebay doi. Sekarang kita coba dulu lah. Nanti baru kita bahas ya. Oke. Lagu pertama apa nih kira-kira? Lagu pertama ini karena saking banyaknya bencana juga. Sekarang kita dihadapkan dengan segala macam musibah. Banyak saudara-saudara kita yang lagi diberi kesusahan juga dari ujian, dari mungkin Allah masih sayang sama kita, makanya semua orang di saat ini dikasih ujian banget. Gimana caranya? Allahnya, Tuhannya ini minta dimanja sebenarnya. Cuma itu kan tahu diri gitu. Iya, perlu dirayu kan. Saya juga bukan yang benar gitu. Tapi sepertinya gitu. Oke, berarti muatan lagu ini berbicara tentang bencana. Oke. Ada apa dengan kehidupan? Silih berganti bencana datang, tangis pilu saudaraku setanah air. Mata dan tangan seolah meminta, lirik suara perut berbicara, uluran tangan kita itu jawabannya. Bukan bulu, bukan suku, dia tak memandang apapun. Tuhan ingin pahamkan kita, ambil hikmahnya. Kita harus tahu bahwa aku bagian dari kamu, kamu bagian dari semua. Tak perlu jadi sempurna, kita hanya manusia. Coba kuat, Tuhan kuasa, saling rangkul itu maunya. Hanya Dia yang sempurna, kita hanya manusia. Wow. Kita bagian dari semua. Berarti berbicara di sini bahwa kita harus melakukan sebuah kontribusi atau sesuatu kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Betul. Bahwa kita adalah bagian daripada semua. Oke. Kalau gue bahas tentang materi lagu ini sedikit, ada yang sangat menarik sekali, yaitu tentang penulisan lirik lagu itu sangat kuat sekali ya. Sebenarnya ini ditulis oleh siapa nih? Ditulis oleh Yobo sama Irde. Ada Irde. Satu lagi. Boleh Yobo cerita dikit Yobo. Inspirasi yang lo dapetin itu apakah lo baca dari sebuah surat kabar atau dari medsos atau gimana? Ketika itu lo dapetin ide seperti itu untuk penulisan lirik lagunya? Ya karena begitu mendengar atau melihat berita gitu kan, timbul sebuah kata mata dan tangan seolah meminta.
diri suara, perut berbicara. Waduh, bahaya. Jadi mata itu ya cuma bisa ngelihat apa orang itu pengen minta tolong kemana ya gitu-gitu kan. Apalagi kalau nggak kita yang bantu. Makanya kecetus lagu ini tuh, ayolah kita bantu teman-teman kita karena memang mereka itu bagian dari kita juga kan. Betul. Mikirnya gitu, lebih ke arah situ aja sih. Itu berapa lama lo ketika lo mengulik lirik lagi itu? Spontan apa hari itu jadi? Udah dapat lirik itu aku sharing sama Irde tuh. Ayo dong nih, gue dapat ini gitu kan, dapat lirik begini, dikembangin lagi sama dia. Dikembangkan. Dan akhirnya jadi lagu. Irde itu memang kalau menurut saya dia yang rohnya di Kembang Tulip sebenarnya beliau. Beliau itu bisa mengemas ketika saya punya song, ketika saya punya intro ataupun interlude, beliau bisa mengemas gimana caranya jadi perfect. Itu menurut versi kita perfect. Dan bisa diaplikasikan ke pendengar tuh. Kok nyampe ya? Saya sebagai orang yang bisa menciptakan lagu juga, saya nggak pernah, saya baru di Kembang Tulip ini ngerasa kok real bener ya nih, lirik kok bener-bener gue dapet banget gitu rasanya. Gue ngerasanya gue nyanyi, gue bukan orang lain gitu. Betul. Nggak ada bayang-bayang orang lain gitu yang gue rasain sih. Bedah lagu untuk lagu yang kedua. Oke. Ini bicara apa tentang lagu kedua ini? Lagu kedua Samar ya. Samar. Iya. Apa yang disampaikan lewat lirik lagu ini? Samar ini kita ibaratnya seperti cinta tak harus memiliki sih Om, tapi kita selalu mendoakan orang yang kita cintain meskipun nggak sama kita gitu. Tambahin lagi, bayangannya samar-samar selalu ada. Iya, selalu ada. Itu yang menjadi penguat kita bahwasanya cinta nggak perlu memiliki, tapi ketika kita melihat dia bahagia, kita cukup bahagia. Tapi walaupun nonsen ya, secara realitanya kita merelakan begitu kayaknya. Kalau yang nggak kuat-kuat iman pada gantung diri di tiang listrik. Repot urusan. Kalau cerita dari lagu ini atau katakan tema lagu ini sebenarnya banyak. Iya. Ya kan? Cuma kan kita tidak tahu nih apa yang dituangkan lewat lirik lagu ini. Judulnya Samar. Oke, kita dengerin dulu. Ini kebetulan Samar di album Nalar Si Rasa Kembang Tulip. Di dalam benakku yang terdalam bersemayam roman kisah silam. Waktu belum dapat menghapuskan, datang pergi, datang lagi. Memang salahku biarkan kamu bermain-main di relung hatiku. Rasa yang tak ingin lagi ku rasakan, pelan-pelan ku lepaskan. Kita tidak terikat, takkan lagi terikat. Kau hanya nostalgia yang singgah di benakku. Aku sudah ikrarkan untuk hapuskanmu. Mengapa kau masih di relung hati? Kata yang penuh dengan kata kiasan sebenarnya di situ ya. Wow, dalam ya. Lembut kali. Cemananya. Dalam. Kau bahaya kali bikin lirik lagu ini. Wah, ini gimana cerita lirik lagu ini? Ini awal terinspirasi oleh siapa kira-kira? saya awal nih lagu. Ini dia lagu. Awal saya buat lirik song ya mungkin ya. Saya bikin song. Itu kisah hidup sendiri. Saya kadang-kadang kalau bikin lagu gini Om, saya berpikir bukan untuk sendiri ya, tapi ketika saya aplikasikan, semoga orang yang denger ini ternyata pernah ngerasain itu gitu. Saya bikinnya random aja sih sebenarnya. Walaupun itu elakan saya dari pengakuan sebenarnya. Sebenarnya berarti ini sebenarnya cerita sendiri. Kenyataan lah ya. Iya. Oke. Terus ya saya punya song, ya Irde lagi yang menyelesaikan. Irde lagi yang bikin refnya, kita tidak terikat, takkan lagi terikat gitu. Maksudnya dia
beliau itu bisa kepikiran gitu, menurut gua gokil sih. Dan dia pasti masuk kamar, kunci kamar, 15 menit keluar udah jadi bawa kembang. ada bercanda. Jadi pasti bertapa dulu dia kalau karya ini gitu. Berarti di sini Ini lu nggak bener deh. RD saya nggak datang RD nih ya. RD emang dia selalu nggak bisa datang. Nggak bisa datang, Dia ya? selalu dia ada di belakang di saat produksi dia. Itu ya, di produksi ya. Tapi sesekali nongol. Sekali-sekali nongol. Tapi mukanya nggak pernah mau diliatin. nggak mau diliatin, dia udah prinsip dia begitu. Oh. Makanya kalau lagi jalan begini, ya berdua. Biasanya kita selalu setiap acara apapun bawa pot kembang tulip itu. Cuman kebetulan harusnya kita bawa tadi. Itu buat sebenarnya ciri khas sih. Jadi itu mungkin simbolnya IRD atau apa gitu loh. Berarti lirik adalah dari Morsas Dan si yang ulik RD. Iya, IRD dan Eksekusi musik aku Pak. Mas Yubo di sini. Iya. Oke, Om Yubo. Ketika mengulik lagu itu sendiri, ini pasti kan terpisah antara lirik lagu dengan irama atau dengan melodi lagu. Ini bagaimana biar dapetin itu, karena kan lu kayak lagu ini gue lihat adalah yang gue dengar itu kayak tarikan awalnya narik terus gitu loh, main berliku-liku ya. Nah, itu dia yang gue motif di situ kan. Nah, itu gimana cara? Ya karena udah dapat benangnya si kembang tulip, jadi udah nggak begitu kesulitan. Yang kesusahan tuh yang pertama kalinya. Ini arahnya mau kemana nih? Kita udah pernah main beberapa genre, masih ke situ aja. Ini pengen beda nih. Gitu. Itu yang susah di awal doang. Selebihnya udah, oh ini dia. Ketemu titik itu. Berarti adalah benang merah menyambung satu kesatuan dari lagu satu atau lagu dua, mungkin hampir sama sebenarnya ya. Iya. Ya kan? Cuma ruhnya yang berbeda di situ. Iya benar. Sama temanya kan lagu ini kayak kangen gitu. Cuma emang nggak bisa bareng-bareng, cuma keinget doang samar-samar. Pemilihan kata-katanya yang harus dijeli itu di situ. Itu dia. Iya kan, kadang-kadang kalau kita dapat lirik, pas kita masuk kepada melodi, kita pengen masukin ini nadanya nih. Aduh, ini mau diapain ya? Itu dia bingung sendiri tuh. Itu udah kerjaan setiap karena saya yakin setiap orang tahu cinta loh. Ada satu kejadian dalam hidup dia yang memang membekas sama si pasangan, walaupun nggak bersatu, tapi ada hal yang membekas itu. Nah, itu kaitannya lagi perasaan-perasaan yang hati ya, perasaan halus kayak gitu, bahaya juga ya. Ini naluri kibu aja kuat. Iya, naluri kibu. Besok arisan. Oke, Brothers, nanti kita ngobrol lagi dan tetaplah bersama Kembang Tulip di Podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia. Rindukan senyummu, tunggu aku di lampu. Pas ketiga kali saya coba itu, saya masuk ke dalam lagu itu. Ternyata sebuah kerinduan dengan orang yang kita sayang saat kita merantau itu luar biasa bener rasanya. Saya improvisasi dengan mengkolaborasikan dalam lagu itu. Dan lagu itu.